Hai Super Loveku, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Oke, Super Loveku begini. Untuk tema kali ini itu spesial ya menurut aku. Karena mungkin aku akan bacanya agak lama. Dan ini adalah deep reading. Ya gak spesial juga sih, tapi ya mungkin ini lebih mendalam gitu ya. Temanya adalah perjalanan cinta kamu selanjutnya dengan dia. Gitu. Kita akan buka di sini. Selamat datang yang sudah bergabung di channel Mela Morgan. Jangan lupa follow Mela Morgan 2 juga buat mendapatkan pencerahan atau enlightenment. Kalau yang di sini lebih mendayu-dayu dan lebih dalam sekali, karena malam itu adalah energi gelap. Energi yang kita harus ungkap semua rahasia. So, kita akan ambil beberapa kartu di sini. Kita akan ambil Two of Water. Kalian di sini base-nya adalah cinta, ya. Jadi memang aku melihatnya di sini kamu dan dia, ya. Kamu dan dia memang base-nya adalah cinta. Jadi kalian secara emosional, secara mendalam, kalian itu kayak menemukan kecocokan satu sama lain. Mungkin kayak saudara ketemu gede, atau kayak kok apa yang gue suka lu juga suka ya, semacam twin flame ataupun soulmate. Oke? Karena secara jiwa kalian itu kayak lekat banget, kayak nggak bisa pisah sebetulnya. Semakin pisah, semakin kayak hampa satunya, dan begitupun kamu. Wow, ada Nine of Earth. Di sini aku melihat kalian itu saling sangat-sangat sama-sama grounded ya. Kalian tahu bahwa kalian ini masing-masing memiliki kesenangan ya, itu nggak terlalu banyak orang, privacy, private time. Jadi kalian suka kayak menghabiskan waktu tuh berdua sama dia. Kamu dan dia tuh suka di tempat yang romantis, mungkin nggak yang glamour gitu, tapi indah lah secara pemandangan, estetika, kayak gitu. Quality time berdua lah, simple. Two of Fire. Kalian di sini aku melihatnya saling berimbang keinginan dan kemauan. Aku melihatnya kalian ini adalah pasangan yang sebenarnya, aku nggak tahu ya, seharusnya kalau misalnya semesta bisa membuka jalan, kalian nih dari 3 kartu di depan ini adalah sebetulnya soulmate sejati, dan memang harusnya ditakdirkan bersama sih. Coba kita lihat lagi. Ada Eight of Water. Ada yang saling meninggalkan. Ada yang harus pergi di sini. Kondisinya ya, kondisinya harus pergi. Jadi kalian ada kayak perpisahan gitu loh. Tapi perpisahannya adalah yang baik, dalam arti harus dilakukan ini. Menuju kebaikan sendiri. Dan di sini kalian mulai berusaha untuk kayak berusaha melepaskan diri dari satu sama lain. Karena ada ambisi masing-masing. Ketika kalian bersama ya, kalian tuh kayak kembar aja gitu. Jadi mungkin suatu waktu entah ada masalah apa yang membuat, oh ya kita mungkin berpisah aja dulu gitu. Kamu dengan jalanmu, aku dengan jalannya sendiri. Kita akan ungkap misteri di sini. Kenapa harus ada pepergi? Kenapa harus ada kalian harus berupaya untuk melupakan atau berusaha sibuk satu sama lain? Dan kita punya satu di sini adalah Queen of Air.
Queen of Air di sini menandakan bahwa keputusan yang dibuat itu sudah dipertimbangkan dan yang baik gitu loh. Jadi kalian kayaknya memutuskan tadinya ini adalah untuk berpisah secara baik-baik demi kebaikan. Kalian tidak melanjutkan ambisi kalian di sini. Sedih juga ya kisah cinta kalian kalau aku lihat-lihat. Gimana ya? Kalau dibilang harusnya kalian bisa sejalan, tapi kayak nggak jodoh gitu. Dan ya kita harus ungkap misterinya kenapa. Kita akan klarifikasi kembali. Ada kartu Two of Water di sini, ada kartu Ace of Wands. Kenapa ada 9 of Earth di sini? 9 of Cups, 9 ketemu 9. Oke. Satu Fire. 9 lagi. Banyak kartu sendiri ya. Kayak aku melihatnya adalah kalian ini di posisi sedang mengembangkan diri sendiri, dan memang kalian memang kayak nggak mau saling terhubung dulu gitu loh, atau memang nggak bisa terhubung. Ada kartu The Fool, Ace of Pentacles. Dan terakhirnya kita punya Judgment. Takdir atau sesuatu yang memang disadarkan. Disadarkan dari apa? Kita akan lihat di sini nanti. Ada kartu Two of Water sama Ace of Wands. Aku melihatnya di sini kalian tuh memang saling cinta ya. Kalian tuh memang nggak bisa dilepaskan. Tapi kalian di sini tidak bisa namanya menyatukan kayak visi misi gitu loh. Jadi lebih kayak jalan yang terbaik adalah ini. Jadi itu yang kita harus menyetujui di satu pemikiran aja, nggak kedua-duanya. Itulah yang membuat kalian mungkin lebih pewek bahwa ya udah yang terbaik memang aku berpisah di sini dan aku menjalani apa yang bisa aku jalani. Aku cukup dan aku banyak menahan diri. Kalian di sini ada banyak nahan diri loh. Kalian sama-sama nahan diri di sini. Padahal kalian di sini kayak saling nggak mau gerak, nggak ada yang mau maju. Maksudnya maju untuk ngelupain gitu nggak ada. Kalian cuma secara badan aja jalan ke depan, tapi pikirannya ingin ada kesempatan kedua. Karena dasarnya base-nya kalian adalah visi misi bersama ya. Ketika kalian terpisah, kayaknya ada yang hilang. Dan kalian mungkin sudah mencari partner lain atau sudah berupaya untuk mencocokkan diri dengan yang lain gitu ya. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Karena tidak sedalam pertama kali kayak ketemu sama kamu atau dia ketemu sama kamu, itu nggak sedalam itu. Banyak menahan diri dalam arti aku kira-kira kalau misalnya hubungin dia bakal gimana ya reaksinya, dia sibuk nggak ya. Kok aku denger kayak ada kecemasan, takut gitu di sini. Takut untuk ngeganggu, takut untuk ganggu pokoknya intinya. Ada salah di mana? Tahu nggak sih kayak jalan kalian tuh kayak secara badan fisiknya itu jalan, oke, aku jalan gitu. Tapi apa lagi yang kalian cari di sini? Sesuatu yang sebetulnya cuma masih rencana-rencana juga. Yang pasti udah di belakang, udah pas gitu loh, udah lewat.
Sini kalian dari fase terbuka ya, fase untuk lebih paham dan lebih mengerti. Sebenarnya kalian dipisahkan itu kenapa ya? Karena untuk mendewasakan diri masing-masing sih kalau aku lihat. Karena kalian di sini berdua nggak ada planning, jujur aja nggak ada planning. Kalian kerja keras, kalian buat apa? Ya paling cuman buat uang, sisanya apa? Buat cinta kalian nggak ada gunanya juga. Mencari cinta yang baru kayaknya impossible di sini, karena kalian berdua terlalu naif. Terlalu naif. Bisa jadi kalian pada awalnya itu saling silau ya, saling terpukau. Lama-kelamaan kok kayak udah gak ada sinar lagi. Ya 8R ini nanti kita akan buka kenapa ada 8R di sini. Karena sesuatu yang dijalankan itu gak memikirkan resiko gitu loh. Kalian pergi itu ya pergi aja dengan emosi, dengan oh ya udah dengan santainya begitu, tapi gak mikirin resikonya. Ternyata setelah gue ninggalin dia, kok gue sama-sama kehilangan ya. Sama-sama gue gak punya rencana. I have no idea gue mau ngapain juga. Three of Earth, 3 Pentacles. Ini keluar terus, kenapa ya? Gak di channel manapun 3 Pentacles keluar. Hierophant. Adakah yang menikah di sini? Sudah menikah? Skenarionya mungkin kamu ada sama dia, salah satunya sudah menikah atau sudah menikah dua-duanya. Ini kenceng banget. Kenapa subscriber aku sukanya begini? Hierophant itu berhubungan dengan sesuatu yang tradisional. Bisa jadi ada yang sudah terikat pernikahan di sini. Ada juga yang tidak disetujui sama orang tuanya karena kasta. Ya, jadi kembali back to tradisional. Ada yang beda agama. Ada Messenger of Air. Komunikasi. Jadi kalian di sini sebetulnya memang sudah punya masalah dan kalian masih berupaya untuk bersama. Karena memang cintanya seperti itu. Akhirnya jadi salah paham, emosi, dan gak bisa memilih. Gitu loh. Ya. Karena komunikasi kejujurannya ini kayaknya aku lihat karena saling cinta, saling membutakan awalnya. Jadi gak ngecek lebih lanjut apakah kamu atau dia ini sebetulnya udah terikat dengan yang lain atau nggak memikirkan perbedaan itu gitu loh. Ini sering banget ya kartu-kartu hubungan alternatif dan hubungan-hubungan yang kayak ingin show off mungkin terkait dengan orang lain. Itu hampir di setiap tarot reader pasti ngebacanya begini. Aku pikir ya misalnya kayak sekali-kali ya emang karena bosen gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata memang ada salah satu di sini itu memang kayak telat ngasih tahu bahwa oh ya ternyata aku sudah ada pilihan. Orang tuaku mungkin sudah memutuskan ini. Kita nggak bisa bersama karena aku nggak bisa ikut agamamu mungkin. Dan aku harus nurut sama orang tuaku, dan aku udah punya aturan tatanan di keluargaku yang gak bisa aku langgar. Jadi kalian memang stucknya di sini. Kita akan lihat ya ke depannya, kira-kira kalian berdua itu seperti apa.
Three of Pentacles di sini. Kalian saling menunjukkan kondisi masing-masing seperti I'm fine, aku baik-baik aja. Supaya ya mungkin dari sosial media kalian posting yang bagus-bagus dengan status yang happy-happy gitu loh. Yang I'm fine, I'm okay, kamu nggak sama aku nggak masalah. Tapi sebenarnya kalian di sini memendam rasa cinta yang tinggi masing-masing. Kita back lagi dari base-nya. Kalian nunjukin di sini kalian sama-sama sibuk. I don't have time with you. Aku nggak punya waktu ngurusin ini. Padahal kalian di sini merasa sendiri dan kesepian. Oke? The Emperor, nggak ada yang mau maju. Padahal kalian di sini saling mau ketemu satu sama lain. Six of Swords. Ada keinginan kalian itu untuk gak sendirian dan ingin pergi bersama, tapi gak kalian lakukan. Ada Knight of Swords. Di sini ada yang terpaksa dengan emosi memutuskan dengan gak mikir panjang, ya pokoknya sudah selesai. Padahal di sini kalian masih ada keinginan untuk bersama. Kalian sok-sok bisa move on, tapi di sini ternyata masih cinta. Kamu yang dia mau, dia yang kamu mau. Kalian sama-sama memandang fisik, bentukan tubuh, memang ini proporsi aku. Dikala kalian pegangan tangan berdua di sini rasanya kayak dunia milik berdua. Dan aku tahu sih sebenarnya di sini kalian tuh susah ngelupain di pikiran satu sama lain, walaupun kalian di sini ada yang menahan diri. Ada yang uring-uringan di sini aku lihat. Ada yang kangen banget perasaan rindunya. Super kangen. Energinya di sini ada dari Cancer, Pisces, energi air ya, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Gemini, Sagittarius, energi ini itu kayak energi ruwet. Kalian lebih seperti kayak menyerah sama keadaan, tapi perasaan itu masih lanjut. Jadi body kalian, tubuh fisik kalian itu gak sejalan sama pikiran berdua. Kenapa? Ada perasaan takut di sini. Ada yang udah komitmen, ada yang gak bisa ngelanggar, ada yang gak berani melanggar, tapi dia terima resiko bakalan tersiksa kayak gitu. Satunya juga cinta, bahkan tidak mau cari orang lain. Ini kayak energi yang lack, energi yang energi yang tertutup ya. Karena kalian di sini tetap mau cari cara gimana caranya bisa bersama. Kalau seandainya aku bersama, ya udah aku nggak mau ada yang lain. Aku cuman antara kamu dan aku aja. Bahkan mungkin kalau aku lihat
kalian ini sebenarnya nggak yang dibilang saling benci karena keadaannya kalian nggak bisa bersama. Tapi apapun yang dia pernah bohong atau kamu bohong ke dia, itu sebetulnya udah dimaafin sih. Karena di sini base-nya lagi ada energi Gemini, energi komunikasi, energi cinta. Dia sama inginnya bertemunya dengan kamu karena di sini ada energi kangen. Bosen sebenarnya dengan keadaan yang memang udah ngatur kalian harus berpisah, sudah harus dengan jalan masing-masing. Rasanya dia juga udah bosan, dan aku rasa sih rest of all dia nggak nikmatin. Mau dia dengan siapa, dia nggak nikmatin itu. Nggak jadi diri dia sendiri. Beda ketika bertemu sama kamu, dia bisa ketawa lepas, bisa sedih kalau nangis. Dia cerita bahwa aku tuh gini loh. Nggak bohong, orang ini cinta sama kamu dan dia selalu doain kamu yang terbaik. Aku lihat walaupun dia tidak capable untuk bisa datang ke kamu saat ini, tapi sedikit banyak ada yang diperjuangkan kok. Aku lihat di sini, walaupun dia kondisinya sekarang saat ini tidak bisa maju atau mundur dan dia melihat situasi, ingin dia memilih orang yang dicinta untuk pergi bersama dengan dia dan memutuskan yang nggak penting. Ya kita berdoa aja di sini, semoga kalian di sini bisa berlanjut ya. Oke, yang kita akan lihat dalam waktu dekat yang dia lakukan apa. Queen of Swords, Seven of Swords. Masih ada yang nggak bisa lepas dari masa lalu di sini. Akan mencoba mencari cara untuk gimana caranya bisa ngobrol kembali, menyelesaikan bisnis yang tidak terselesaikan atau unfinished business. Ada kartu Five of Swords. Kalian di sini kalau komunikasi nanti pelan-pelan ya. Harus ada yang ngalah, kalau enggak kalian akan masing-masing kecewa. Ada yang minta kejelasan di sini, harusnya kita kayak gimana. Ada kartu Ten of Swords. Kalian di sini energinya saling kangen, saking kangennya sampai mungkin sampai nyinyir, sampai berantem. The Hangman. Dan terakhirnya ada The Death. Wow. Teman-teman, di sini kalau aku lihat ini warning bahaya ya sebetulnya. Ketika nanti salah satunya sudah mulai membuka percakapan atau komunikasi dengan kamu atau kamu ke dia, harap ditahan di sini, jangan pernah ada rasa kecewa atau apapun, jangan ada sedih atau apapun. Karena salah satu dari kalian akan merasakan banyak tekanan atau pressure di sini, yang berakhir kalian gak bisa memilih apapun dan gak bisa memutuskan, yang menjadi hubungan kalian bisa aja berakhir di sini beneran. Yang tadinya kayak masih ada energi, jadinya kalian bisa kayak berakhir. Karena di sini masih ada kartu Hangman. Aku melihat masih ada pembatasan ya. Jadi jangan pernah marah kalau dia belum bisa ketemu sama kamu, atau dia nggak bisa berbuat banyak sama kamu, termasuk komunikasi dan lain-lain. Ya,
karena keadaan, bukan dia nggak mau, tapi dia sebenarnya mikirin kamu. Cuman kalau terlalu dipaksa, jatuhnya di sini akan selesai. Kalian bisa aja berakhir cuman gitu aja, gak ada penjelasan lain-lain. Jadi kamu harus sama-sama saling diem aja dulu. Ingat ya, kalau sampai ada kata-kata dia, ada yang membuat kamu merasa terkonfrontir, jangan ungkit kembali kesalahan-kesalahan masa lalu. Kamu cukup bilang gini aja, kayaknya kita nggak usah ngomongin yang lalu deh. Pindahin kartu date-nya di sini. Ya, jadi biar selesaikan dulu yang dulu-dulu, udah aku nggak mau ngebahas. Sekarang maunya ke depan gimana? Cukup gitu aja ngomongnya. Karena kalian kalau menuntut sesuatu yang mungkin dia tidak bisa, itu akan sulit. Kita akan lihat lagi ya, mungkin dari kartu Romance Angel yang aku punya. Harapan-harapan apa lagi sih yang bagus ke depannya? Deception, ada free yourself. Oke. Masih ada energi yang lambat di sini. Honeymoon. Keep an open mind. Jadi gini, disarankan adalah ya, apakah kalian di sini bisa bersama? Jatuhnya kalian nanti akan ada pertemuan. Tapi ya begitu. Ada seseorang di sini antara kamu sama dia yang masih gengsi, yang nggak akan bisa terbuka semuanya. Yang bisa kamu lakukan adalah ya udah cuekin aja, nggak usah paksa. Mungkin dia bukan tipe-tipe yang bisa ngomong semuanya sama kamu dengan keadaan dia. Ada perasaan malu mungkin di sini, kenapa dia nggak bisa jujur sama kamu dari awal, atau kamu yang malu untuk nggak bisa ngomong dari awal. Karena energinya bisa vice versa ya. Yang bisa kalian lakukan adalah saling menghargai sih, terutama ke diri sendiri dulu. Kalau kalian sudah tahu mengenal diri sendiri dulu, di sini akan ada pertemuan dan kalian di sini akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Mungkin kita nggak perlu ada namanya hubungan intens, tapi kita di sini saling melengkapi aja, saling kayak jadi temen, jadi kakak, jadi adik. Tetap dengan jangan menutup diri. Kalau kamu di sini yang masih single, jangan pernah nutup diri dengan orang lain, supaya energinya juga berjalan dan kalian di sini menjadi twin flame, yaitu union. Ada dua pilihan di sini. Kalian cuman mau jadi soulmate yang udah putus gitu aja, atau kalian benar-benar butuh orang ini walaupun sakit, tapi kalian nanti akan saling menerima. Dan itu jadilah sesuatu yang ada pertemuan union twin flame, dan kalian di sini bisa bebas ngomong apa aja tanpa saling menyakiti perasaan satu sama lain. Gitu. Kedepannya sih perjalanan perjalanan cinta kalian di sini akan baik-baik aja sebetulnya. Ada kartu Aingles, di sini akan ada namanya pertumbuhan, akan ada saling melengkapi. Kemudian kalian di sini akan mengerti kenapa hal ini terjadi, terus akan mendapatkan jawaban dari beberapa misteri kenapa kalian di sini harus dipertemukan kembali atau kalian ketemu. Karena di sini masih ada kesempatan, kalian akan ketemu. Dan yang terakhir di sini
hubungan ini akan jadi netral, menetralkan kalian dan dia. Aku ngelihatnya sih begitu ya. Jadinya kalian akan tumbuh, growth, berkembang, dan hubungannya akan makin berkembang bersama gitu loh. Nggak cuma dari sisi cinta, tapi dilihat dari sisi sayang. Kedepannya di sini kalian akan union, akan bertemu. Dikala kalian bertemu, please jangan pernah memancing apapun itu. Cukup diem aja. Ya dia mau apa ya udah, nggak apa-apa. Jangan panas ketemu panas, ambiar nanti. So mungkin aku nggak akan kasih namanya inisial, tapi di sini aku akan lihat akhirnya bagaimana. Apakah akan positif kebersamaan atau pertemuan? Kita lihat di sini. Akan ada satu perjalanan ya teman-teman. Dan kalian di sini akan saling memiliki. Aku lihat sih di sini kemungkinan kalian ya akan ada perjalanan bersama. Kemudian kalian akan have fun. Akhirnya begitu. Wow. Kalian akan ketemu dan bisa beriringan kembali, bisa travel, bisa jalan-jalan berdua. Harus sabar ya. Yang penting kalian di sini bisa ikhlas dulu sekarang, nanti akan dapat rewardnya kemudian. Karena aku tahu orang di sana juga masih berupaya, walaupun upayanya itu kecil, gerakannya lambat. Ya. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you, I love you. Bye-bye.